Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar mata kuliah peralatan industri proses, di mana pada hari ini kita akan belajar tentang materi penyimpanan bahan. Nah, penyimpanan bahan ini dipelajari dalam dua pertemuan. Pertemuan bagian satu dari dua pertemuan, di mana pertemuan pertama akan membahas tentang penyimpanan bahan padat. Nanti pertemuan berikutnya barulah kita bahas penyimpanan bahan cair dan gas. Nah, penyimpanan itu sendiri merupakan bagian dari proses produksi dalam industri kimia. Karena selain energi dan material yang terutama harus disimpan adalah bahan proses, yaitu bahan mentah, produk antara atau produk setengah jadi, dan produk jadi, finished good product. Tujuan dari penyimpanan bahan, ya baik itu padat, cair maupun gas, itu adalah untuk menjaga kelangsungan proses produksi agar pabrik tetap dapat mengeluarkan atau menjual produknya konsumen dalam batas waktu tertentu. Walaupun terjadi hambatan atau kemacetan suplai bahan baku maupun terjadi kerusakan alat-alat pabrik. Nah, penyimpanan bahan yang biasanya dijumpai tiga tempat itu ada pada awalnya, ada di tengah-tengah prosesnya, dan ada juga pada akhir prosesnya, seperti penyimpanan produk. Nah, jumlah bahan yang disimpan biasanya dinyatakan dengan kapasitas atau tonase tiap hari dari pabrik. Nah, jumlahnya ini tergantung dari alat-alat pabrik secara keseluruhan, metodenya, frekuensinya, atau tingkat kesukarannya. Penyimpanan bahan bisa dikategorikan berdasarkan wujudnya, penyimpanan bahan padat, cair, dan gas. Nah, untuk mempelajari penyimpanan bahan, terlebih dahulu kita harus memahami ketiga karakteristik dari wujud dari bahan itu. Ada padat, ada cair, dan gas. Padat itu kan mempunyai bentuk dan volume yang tetap, di mana jarak antar partikelnya sangat rapat. Kalau cair memiliki volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Sedangkan gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tetap. Jarak antar partikel sangat renggang sehingga partikel-partikel dapat bergerak bebas. Nah, karakteristik dari bahan padat itu sendiri, sifat fisik bahan itu ketahanannya terhadap pengaruh cuaca, ukuran bahan, angle of repose, and flow ability, dan lain-lain. Kemudian ada sifat kimianya, kososivitas, hazard properties, fire ability, explosivity, toxicity. Karakteristik bahan padat sangat menentukan dalam pemilihan sistem penyimpanan dan pengangkutan bahan padat dalam industri. Nah, karakteristik bahan padat kita bisa lihat dari segi hazardous properties-nya, ukuran bahan, ketahanannya terhadap cuaca, bagaimana korosivitasnya, bagaimana flow ability-nya, bagaimana abrasiveness-nya ya. Ada ketahanan terhadap cuaca, ada ukurannya bagaimana, kemudian bagaimana flow ability-nya, bagaimana dia, apakah dia bisa dialirkan atau tidak. Nah, contoh misalnya butiran-butiran jagung itu kan bisa dialirkan. Nah, kalau kayak bahan-bahan padat, powder, itu kan susah untuk dialirkan. Nah, seperti itu. Abrasiveness dapat didefinisikan sebagai tingkat kekasaran. Jadi bagaimana tingkat kekasaran dari bahan padatnya, apakah dia halus, non abrasive, apakah dia kasar, abrasive, atau very abrasive, jadi sangat kasar. Misalnya pecahan batu, nah itu runcing sampai dikategorikan sebagai sangat kasar. Sistem dari penyimpanan bahan padat itu ada sistem outdoor dan ada sistem indoor. Nah, penyimpanan bahan padat untuk jumlah besar dapat dilakukan di alam bebas atau ada tempat yang memiliki atap atau gudang atau silo. Nah,
seperti ini untuk penyimpanan bahan untuk skala besar di alam bebas. Jadi memang betul-betul di alam bebas, bukan di dalam suatu ruangan, makanya disebut outdoor. Nah, untuk bahan yang tidak dipengaruhi udara, hujan, panas, dan lain-lain itu bisa disimpan di penyimpanan outdoor. Bahan yang disimpan biasanya kol, batu, kayu, belerang, dan sebagainya. Nah, pilihan dari metode penyimpanan bahan padat tergantung dari sifatnya, jumlahnya, cara handling bahan, cara pengangkutan bahan. Ada 4 metodenya. Pertama, penimbunan di bawah traveling bridge. Jadi ini adalah sebuah rangkaian penyimpanan bahan. Di sini adalah bahannya. Nah, kemudian nanti bahannya yang sudah disimpan itu kita menggunakan crane yang dilengkapi dengan bucket untuk bisa mengambil bahan ke atas, kemudian bisa menggunakan alat transportasi menuju ke area tertentu. Kemudian ada sistem penimbunan di kiri jalan, jadi dia menggunakan seperti crane atau semacam lokomotif crane ya. Jadi dia lokomotif yang bergerak. Nah, bahannya itu disimpan di kiri kanan lokomotif ini supaya lokomotif crane ini bisa mengambil bahan di kiri dan kanannya nanti ketika mau dipindahkan ke truk atau lori atau hopper, tergantung kita mau bawanya kemana. Intinya penyimpanannya di kiri dan kanan dari lokomotif crane ini, karena lokomotif crane ini nantinya akan digunakan untuk mengambil bahan tersebut di kiri dan kanan untuk berjalan kemudian dibawa ke ujung dari rel lokomotif ini. Nah, di mana di ujung itu akan ada tempat selanjutnya, entah itu dia truk, lori, maupun langsung ke penyimpanan bin hopper. Nah, seperti itu. Ada sistem outdoor overhead system. Nah, ini maksudnya kalau penyimpanannya itu jauh dari lokasi selanjutnya, misalnya dari lokasi tambang ke lokasi pengolahannya itu jauh, maka dia disebut overhead system. Kemudian drag scraper system. Nah, sistem ini terdiri dari scraper bucket yang dikaitkan dengan kabel yang bergerak pada suatu puli. Nah, alat yang dipakai bisa lori, conveyor, atau bucket elevator. Nah, lori itu seperti dia semacam kereta yang membawa, jadi dia semacam bak kereta yang biasa mengangkut barang ataupun apapun itu. Yang jelas dia semacam bak, tapi dia berada dalam lintasan rel. Nah, seperti itu. Untuk conveyor dan bucket elevator itu adalah alat transportasi dari suatu tempat ke tempat lain yang akan dibahas pada pertemuan materi alat transportasi bahan. Nah, untuk sistem indoor itu ada 2 sistemnya. Ada metode timbunan, jadi ditimbun mulai dari atas sampai menggunung. Nah, jadi kursusnya itu ada di atas. Sedangkan bisa juga disimpan di wadah berupa bin atau lebih besar lagi silo. Nah, dia akan ditampung mengerucut ke bawah. Nah, jikalau bahan padat jumlahnya kecil bisa ditampung di bulk storage. Jadi langsung. Dan ini bisa ditutup. Kemudian bisa dalam bentuk timbunan jika jumlahnya besar, jadi seperti biasa ditimbun. Tapi dia di indoor, jadi dia ada atap, kemudian bahannya dimasukkan dari atas, kemudian terbentuklah timbunan bahan. Nah, seperti itu. Jika bahan padatnya itu banyak, kalau kita mau masukkan di indoor ya, jadi masukkan di ruangan, kemudian tumpuk menjadi suatu timbunan di dalam ruangan tersebut. Nah, seperti ini gambar realnya. Nah, nanti pengambilannya bisa menggunakan alat transportasi seperti ini. Ini adalah
penumpahannya dari atas ditumpah hingga membentuk timbunan, nanti pengambilannya bisa menggunakan alat transportasi bahan. Kemudian bisa disimpan di gudang, ya. Nah, pintu masuk gudang itu harus seperti ini jikalau tidak ada pintunya, untuk mencegah tikus, kucing, dan lain-lain yang bisa saja masuk dan mengotori bagian dalam gudang. Ini kan manusia bisa dorong, tetapi tikus, kucing tidak bisa dorong. Ini bahannya berat. Nah, ketika sudah tidak ada lagi proses mobilitas, maka pintunya harus ditutup. Nah, pergunangan diperlukan dalam semua industri sebagai bagian dalam mata rantai supply dan distribusi tentunya, ya. Nah, kemudian intinya tidak ada kegiatan operasi pada barang yang ada dalam gudang. Nah, bisa diklasifikasikan berdasarkan arus barangnya, ada fast moving, ada medium moving, ada slow moving. Juga bisa diklasifikasikan menjadi 3 macam, ada central warehouse, yaitu gudang pokok, ada distribution warehouse, ada gudang yang hanya tempat distribusi, ada retailer warehouse, gudang pengecer, gudang yang biasanya dimiliki oleh toko yang menjual barang langsung ke konsumen. Nah, ketika kita ingin menyimpan barang di gudang, ya, bukan dalam bentuk timbunan, berarti dia perlu pembantu seperti palet, ya. Bisa nampan kayu, atas bawahnya itu datar, tetapi terkini itu bisa juga dari plastik. Nah, tujuannya barang bisa ditaruh di atas, kemudian bisa di bawah secara keseluruhan menggunakan forklift, satu paket palet seperti itu. Contohnya seperti ini. Penyimpanannya supaya memanfaatkan space dari gudang, bisa dibuatkan rak-rak. Kemudian di rak itu kita bisa menyimpan bahan di atas palet. Jadi paletnya itu yang ini. Kemudian akan dibawa oleh forklift, kemudian akan menaruhnya ke rak-rak ini. Nah, itulah gunanya palet. Kemudian penyimpanan bahan padat dalam cold storage. Nah, bahan yang sedikit bisa disimpan di cold storage yang minim. Ketika lebih besar lagi bisa disimpan di cold storage yang ruangannya lebih besar. Kalau dia lebih besar lagi bisa di alternatif kontainer. Lebih mudah lagi ketika ada mobil penarik kontainer, jadi sisa ditarik kontainernya. Lebih besar lagi bisa dalam suatu ruangan, dinamakan cold room. Lebih besar lagi bisa ditaruh dalam gudang besar. Jadi semacam ruangan yang besar, gudang, tetapi dia suasananya dingin. Kenapa harus dingin? Ya, karena bahannya memerlukan suhu yang rendah agar dia tetap awet. Ya, makanan tertentu misalnya nugget dan lain-lain yang perlu penanganan pergudangan dingin, cool warehouse, maka harus ditempatkan di gudang yang memiliki sistem refrigerasi uap, di mana dia menghasilkan atau membuat udara di dalam warehouse tersebut menjadi dingin. Kemudian ada penyimpanan bahan padat dalam bin. Nah, setelah kita membahas tentang pergudangan ini, mari kita simak video tentang bagaimana manajemen dan syarat pergudangan yang baik, serta video bagaimana proses aktivitas di gudang pada video berikut ini. Pergudangan dan penyimpanan. Gudang merupakan tempat penyimpanan barang sementara yang digunakan dalam proses pendistribusian bantuan. Manajemen pergudangan adalah serangkaian kegiatan yang saling berhubungan untuk menyimpan barang secara sementara.
Kegiatan ini meliputi antara lain penerimaan bahan baku atau barang dari pemasok, penyimpanan barang dan pengeluaran, serta pengiriman barang ke tempat tujuan. Tata letak atau layout gudang dan penyimpanan barang. Standar tata letak atau layout gudang pada umumnya terdiri dari pintu masuk dan pintu keluar barang, tempat pengecekan penerimaan barang, tempat proses penyimpanan barang. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika mengatur tata letak gudang dan menyimpan barang di gudang yaitu lama waktu penyimpanan, yaitu jangka pendek dengan sirkulasi yang cepat atau jangka panjang dengan sirkulasi yang lambat. Sifat dan jenis barang yang disimpan, seperti misalnya obat-obatan dengan jangka waktu penyimpanan yang terbatas dan membutuhkan penanganan khusus, produk berbahaya seperti misalnya bahan bakar, gas yang terkompresi, insektisida, alkohol, dan zat-zat yang mudah terbakar, beracun, dan korosif lainnya harus disimpan terpisah, dan barang-barang yang mudah terbakar seperti misalnya alkohol. Pintu masuk dan keluar barang. Pintu keluar atau masuk barang merupakan akses dari luar gudang ke dalam gudang atau sebaliknya. Akses ini merupakan titik penting untuk jaminan keamanan agar tidak terjadi kehilangan barang yang disimpan di gudang. Jika memungkinkan, melakukan pemisahan pintu masuk keluar barang dan pintu masuk keluar para pekerja gudang. Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan barang yang masuk dan keluar, meminimalkan risiko kehilangan barang yang disimpan di gudang, dan memperlancar proses membongkar dan menaikkan barang tanpa gangguan dari masuk dan keluarnya para pekerja ke dalam gudang. Atap. Atap merupakan bagian penting dari gudang yang bermanfaat untuk menghindari kerusakan barang akibat air hujan, angin, dan panas. Atap juga berfungsi untuk menjaga keamanan barang. Dinding dan lantai. Dinding dan lantai merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan gudang. Dinding dan lantai harus memiliki kekuatan minimal yang dapat menjamin kondisi barang. Pintu gudang. Pintu gudang merupakan sarana yang memberikan rasa aman pada saat gudang dalam keadaan tertutup. Pintu harus memiliki kekuatan yang seimbang antara panjang dan tingginya. Bahan pintu harus mampu menjadi pegangan kunci yang dipasang di dalamnya. Tujuannya adalah menjamin keamanan gudang dan barang, serta orang yang bekerja di dalamnya. Perlengkapan gudang. Gudang yang digunakan dalam rangka penanggulangan bencana harus memiliki kelengkapan dan perlengkapan yang dapat menjaga kualitas barang, keamanan barang, dan keselamatan manusia yang bekerja di dalamnya. Utilitas seperti BBM, listrik, telekomunikasi, dan PAM, dan lain-lain. Alat pengamanan. Alat pengamanan dibutuhkan untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan, serta menciptakan rasa aman dalam bekerja, sehingga akan tercapai hasil yang maksimal. Alat pengamanan antara lain berupa peralatan pemadam kebakaran, P3K, tanda, label, dan rambu yang mengingatkan pekerja terhadap segala jenis bahaya. Alat pelindung diri atau APD seperti helm, masker, sarung tangan, safety shoes, dan lain-lain. Struktur pengelola. Manajer gudang, pengelola gudang, teknisi, petugas administrasi, juru hitung, kebersihan, keamanan. Sistem operasional gudang, penerimaan peralatan dan barang bantuan penanggulangan bencana, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan barang bantuan penanggulangan bencana, manajemen stok dan sistem informasi, pengeluaran barang.
penyimpanan bahan padat dalam bin. Untuk media penyimpanan bahan kategori bin, itu bisa Anda lihat pada gambar berikut. Jadi bentuknya seperti ini. Material masuk dari atas dan keluar dari bawah. Itulah makanya kenapa bentuk bagian bawahnya itu mengerucut, agar nantinya bahannya bisa keluar dari bawah, kemudian disalurkan ke tempat selanjutnya menggunakan alat transportasi bahan. Bin ini banyak dipakai, terutama pada penyimpanan di bagian akhir dari proses. Karena di bagian akhir proses itu, sebelum kita melakukan pengepakan, kita simpan dulu di bin penyimpanan finish product. Nah, kemudian pada akhirnya di packing secara berkala seperti itu. Letaknya bisa di dalam atau dalam gedung maupun di luar gedung. Nah, pengumpalan melalui atas, pengeluaran bahan melalui free flowing secara gravity bagian bawahnya seperti itu. Cara handlingnya adalah dengan sistem conveyor, industrial truck cars atau lori. Itu untuk menghandle bahan dari bin tersebut. Jadi untuk pengeluarannya itu bisa menggunakan alat transportasi bahan yang ini, conveyor, industrial truck atau lori. Nah, bisa juga dilihat bin seperti ini, ya. Ada yang terbuat dari stainless steel, namun berlapis enamel, di mana bagian bawahnya itu berbentuk kerucut supaya bisa mengeluarkan bahan dengan mudah. Ada juga silo. Nah, silo ini ukurannya lebih besar dari bin dan biasanya kerucutnya berada di bawah tanah karena ukurannya yang besar, kapasitasnya besar, bebannya besar, oleh karena dia harus menampung bahan yang begitu banyak sehingga bebannya besar, maka dia langsung bersandar di tanah. Tetapi ada nanti ruang bawah tanah sebagai tempat kerucut dari silo ini yang akan mengeluarkan bahan dari silo ini. Gambarnya seperti seperti ini. Ada juga yang gambarnya seperti ini. Nah, kalau ini kan terbuat dari campuran semen, ya. Kalau ini terbuat dari bahan logam. Masuk dari atas, bersandar di tanah, dan nantinya ada ruang bawah tanah sebagai tempat kerucut dan pengeluaran bahan dari silo ini. Nah, seperti ini ruang bawah tanahnya. Ada tempat keluar, kemudian disalurkan ke tempat selanjutnya. Silo ini prinsipnya sama dengan bin, hanya ukuran dari silo ini lebih besar. Ya, bisa menyimpan bahan jenis lime, semen, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk silo itu sendiri bisa dilihat gambaran seperti ini. Jadi untuk memasukkan bahannya bisa memasukkan ke intake. Jadi dari asalnya bisa menggunakan truk. Kemudian dari truk itu bisa masuk ke intake. Setelah masuk ke intake akan naik melalui alat transportasi bahan menuju atas. Lalu masuk ke bagian 4 ini adalah silonya, bagian dalam silonya. Dia akan bertambah secara periodik seiring penambahan bahan dari intake, bertambah terus. Nah, setelah masuk ke dalam silo, maka dia akan keluar melalui bawah tanah seperti itu dan disalurkan menggunakan alat transportasi menuju tempat berikutnya. Nah, ini dari sisi yang berbeda. Untuk
melihat bagaimana proses dari penyimpanan bahan mulai dari awal sampai akhir menggunakan alat penyimpanan bahan berupa silo dapat disimak pada video berikut. An important area of application of ZIPAM materials is the fluidization of fine-grained powders. In silo technology, these hardly flowing powders prevent the smooth discharge from the bin. The simulation shows examples of common ensuing problems such as bridging or rat holing, which occur during the unloading of the silo. If difficulties like these are recognized, the installation of a fluidization bottom made of ZIPAM may help to solve the problems. A porosity that is specifically adapted to the bulk material and the precise control of the air supply bring the bulk material to flow again.
Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.